Ini kalau dibiarkan bisa meluas menjadi seperti peristiwa 98, kudeta teman-teman. Karena saya khawatir teman-teman, ada orang kuat yang menunggangi hal ini, yang menstrukturalisasi, mensistematiskan hingga mengarah pada penurunan Prabowo Subianto sebagai presiden. Tanggal 30 September kemarin banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang anarkisme ya teman-teman ya. Di antaranya yaitu rumah Sahroni di Jarawarga dihancurkan di situ, halte bus di Jakarta juga ada yang dibakar. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa itu. Ada juga yang berseliweran di media sosial bahwasannya rumah Bu Sri Mulyani juga menjadi incaran amukan massa. Sekali lagi teman-teman sabar, teman-teman yang lihat video ini sabar teman-teman ya. Udah waktunya berhenti, jangan sampai meluas di hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, sekali lagi fokus pada tuntutan kita sebagai rakyat, yaitu tuntutan terkait dengan pembatalan tunjangan DPR, pajak atau penurunan pajak yang semakin mencekik dan sebagainya yang menjadi tuntutan-tuntutan kita itu teman-teman. Jangan sampai ini dibiarkan meluas menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu sangat berbahaya teman-teman ya. Bukan hanya untuk negara, bukan hanya untuk pemerintahan, demokrasi kita, tapi berbahaya untuk kita semua sebagai bangsa teman-teman. Ini kalau dibiarkan itu bisa meluas menjadi seperti peristiwa 98, yaitu kudeta. Kalau 98 itu sangat jelas, sangat wajar melakukan kudeta teman-teman ya. Karena apa? Karena begitu diktatornya, otoriternya, kepemimpinan Orde Baru. Bagaimana 32 tahun berkuasa dengan berbagai macam hal-hal yang puncaknya yaitu krisis ekonomi atau krisis moneter di tahun itu. Sehingga habis semuanya. UMKM, ekonomi chaos dan lain sebagainya. Untuk saat ini itu nggak tepat teman-teman ya melakukan seperti itu. Jadi jangan sampai meluas sampai mengarah pada peristiwa 98. Udah cukup itu menjadi satu potret yang harus kita evaluasi bersama teman-teman ya. Saya khawatir teman-teman ada orang kuat yang menunggangi hal ini. Ada orang kuat yang menstrukturalisasi, mensistematiskan peristiwa-peristiwa ini. Bahkan merancang peristiwa-peristiwa ini. Sehingga mengarah pada penurunan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih secara konstitusi sah teman-teman. Jujur ya, saya bukan pendukung Prabowo, tapi kalau itu mengarah pada kudeta Prabowo, ini tidak tepat, ini tidak benar teman-teman ya. Jadi harus kita selesaikan, harus kita fokuskan permasalahan yang kita tuntut. Jangan kemana-mana teman-teman ya, supaya kita tahu, supaya kita fokus pada akar permasalahan, bukan meluas kemana-mana teman-teman. Kalau kalian ini terjadi pengkudetaan, akan terjadi chaos ya Indonesia. Yang akan diuntungkan ya pastinya yang menunggangi demo ini mungkin musuh dari Prabowo. Kemudian yang kedua, ekonomi akan chaos, ekonomi akan hancur, dimana investor nggak akan mau lagi masuk, investor akan pikir-pikir lagi masuk karena negara kita mudah sekali untuk diadu domba seperti itu. Dan tentunya kalau ekonomi chaos yang habis adalah kita, kalian, kita ini nggak bisa bekerja lagi, anak kita juga butuh uang dan lain sebagainya. Bayangkan kalau ekonomi chaos, rupiah turun hancur, bagaimana itu? Ini lihat, dolar udah mulai menguat, artinya rupiah udah mulai melemah. Jangan sampai rupiah hancur dan negara ini akan menjadi negara yang seperti negara-negara yang gagal seperti itu teman-teman. Jadi ini kekhawatiran saya, jangan sampai satu demonstrasi tuntutan kita itu meluas kemana-mana dari tuntutan kita. Jadi fokus pada tuntutan kita. Yang kedua, amati di sekitar teman-teman ya. Kalau memang ada provokator di situ yang melakukan hal-hal, mewaspadai itu. Dan yang ketiga, kita fokus pada tuntutan kita, jangan sampai mengarah pada pengkudetaan. Nah, itu akan sangat merugikan Indonesia, merugikan kita semuanya, dan menguntungkan orang yang menunggangi itu. Entah siapa itu, yang jelas orang ini orang kuat, jangan sampai kita diacak-acak orang itu teman-teman. Yuk kita kuat sebagai bangsa, kita kuatkan lagi persatuan kita, jangan sampai mudah diadu domba. Ayo teman-teman, kita sampaikan aspirasi kita secara konstitusional, fokus pada permasalahan yang ada.